Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema yang hati dan pikirannya kacau balau tanpa kamu, ya, yang hati dan pikirannya kacau balau memikirkan kamu. I'm feeling broken, can stop distressing thought, ya. Jadi ada orang yang hati dan pikirannya kacau balau, dia sibuk sekali memikirkan kamu. Kita coba lihat dulu ya. Ada energi-energi apa yang mungkin mendominasi dia pada saat ini? Ya, ada energi apa yang mendominasi dia pada saat ini? Hari ini ada sebuah energi di mana dia itu mulai terbuka, mulai menyadari, mulai tersadar dan mempelajari bahwa apa yang sudah berlalu atau apa yang terjadi di antara kalian membuat dia itu seperti mendapat pembelajaran dari hubungan kalian. Ya, hubungan kalian itu membuat dia banyak belajar, membuat dia banyak mengerti berbagai hal, termasuk pembelajaran kehidupan. Nah, tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa ya, memikirkan kamu dan kondisi dia pada saat ini adalah kondisi yang sudah mulai bingung. Bagaimana dia harus menunjukkan arah hidup dia itu mau seperti apa, perubahan arah hidup mau seperti apa, ya. Dan kenapa saat ini hatinya itu berantakan tanpa ada kamu? Karena pikirannya dia terus membayang wajah kamu. Ada di dalam pikirannya, ada di dalam hatinya, ya, bahwa kayaknya kalau Sora lihat di sini, dia belum bisa menerima kenyataan kalau mungkin dia itu kehilangan kamu atau nggak ada kamu di dalam hidupnya dia. Jadi di sini kayak ada seseorang yang masih terpaku, terpatri, terikat ya. Oke. Dan di sini adalah soal yang namanya ada roda yang berputar. Artinya ada momentum yang terjadi. Ya bisa saja di awal dia ya sudah nggak ada kamu nggak apa-apa, situasi nggak apa-apa. Tapi sekarang ada suatu kenyataan yang berputar sehingga terbuka dan dia bisa melihat bahwa tidak bisa menghempas kamu begitu saja. Oke. Di sini ada energi dari seorang divine maskulin yang arogan. Dia punya sisi arogan, dia punya sisi yang tegas, dia punya sisi yang logik sekali, dia penuh dengan kemandirian. Tapi sebenarnya di satu sisi dia juga perlu yang namanya kasih sayang dan cinta yang datangnya dari kamu. Artinya orang ini kehilangan sumber kasih sayang dan cinta dia, yaitu kamu. Orang ini merasakan suatu rasa sakit kehilangan yang mendalam. Ya, dan kayak ada kekosongan di sana. Ya, jadi artinya ada rasa kekosongan karena kehilangan kamu. Di sini seperti ada duka yang mendalam, ada kepikiran terus, ada masih membayang-bayang dan sebagainya. Dan di sini kalau Sora lihat hatinya dia itu seperti masih ngedengkel, belum bisa melepaskan kamu. Sementara ya, mungkin di sini banyak yang dari kalian sudah pasrah, sudah sudah ikhlas, sudah ya sudahlah membebaskan saja gitu ya. Jadi sudah lebih kepada ikhlas menjalani dan let it flow. Tapi dirinya dia sendiri dia belum bisa. Kalau Sora lihat di sini ada rasa sakit, ada rasa kecewa di sana. Oke. Kita lihat dulu siapa orang ini, langsung terbuka. Orang ini itu adalah orang yang punya banyak pengalaman sedih di dalam hidupnya dan kecewa di dalam hidupnya, ya. Dan orang ini selalu merasa gelisah dan gak tenang. Dia seperti selalu bersiaga dan bersiap-siap. Jadi ada sesuatu soal dia tuh gelisah, gak tenang, waspada terus. Dia merasa orang itu banyak yang menyakiti dia, ingin melukai dia. Jadi banyak di sini yang sakit gitu ya secara hati dan jiwa ya. Dan orang ini juga adalah seseorang yang sehingga bahkan untuk percaya sama cinta pun dia jadinya ada beberapa ya, tidak semua. Ada beberapa itu jadi yang merasa kayak
namanya kecinta itu merasa kayak pesimis gitu loh ya. Ada nggak ya cinta yang baik? Ada nggak cinta yang tulus? Ada nggak cinta yang bisa benar-benar seutuhnya ya? Soalnya adalah seseorang yang kalau Saudara juga ada beberapa, balik lagi nggak semua, ada yang playboy atau playgirl, banyak yang deket sama dia atau dia juga banyak deket sama orang. Orang ini memang menarik secara tampilan ya, orangnya charming, good looking, orangnya juga kreatif, kerja dalam industri kreatif, dia punya sex appeal yang kuat. Orang ini juga dekat dengan sosok ibunya. Dan orang ini memang tipe yang kalau ada suatu kesedihan, dia sering susah untuk move on dan dia akan berlarut-larut banyak dalam kesedihannya dia. Kesedihan lah, kedukaan dan sebagainya. Kalau yang Saudara lihat di sini ya, orangnya cenderung juga tertutup ya. Dan di sini ada tipe orang yang murung ya. Orang ini tipenya murung, tertutup, menjauh. Jadi kalau Saudara lihat di sini, hidup dia itu banyak yang mengalami kekecewaan, banyak mengalami kesedihan ya, dan berusaha kepingin mendapatkan ketenangan ya. Oke, kita coba lihat ya, kenapa hatinya dan pikirannya itu berantakan tanpa kamu. Oke. Orang itu kayak nggak ada kamu atau tidak ada dukungan kamu, itu seperti mandek ya. Ide kurang bisa mikir, otaknya kurang bisa berpikir dengan tenang dan lancar. Jadi seperti banyak banget yang mandek di dalam pikirannya dia ya, seperti terhalang gitu loh ya. Dan di sini ini juga ngomongin soal faktor-faktor finansial ya. Jadi dia merasa di sini banyak yang secara pikiran dia mandek sehingga ngefek ke dalam kerjaannya dia, dalam keseharian dia sehari-hari ya. Dan dia kehilangan banget sosok yang banyak memberikan dia kontribusi di dalam hidupnya. Jadi kalau Saudara lihat di sini, banyak banget yang kehilangan sosok yang banyak memberi di dalam hidupnya dia ya. Dan intuisi dia itu selalu baliknya ke kamu lagi gitu loh. Jadi kayak berusaha melepaskan tapi susah karena intuisinya terus balik ke arah kamu lagi. Oke. Dan di sini begitu banyak hal-hal yang dia merasa setelah kepergian kamu. Dia merasa aku tuh hidupku setelah kamu tinggalkan malah banyak gagalnya, malah banyak berantakannya gitu loh. Dan dia merasa salah satu banyak kegagalan di dalam hidupnya dia, itu intuisi dia bilang itu salah satunya karena nggak ada kamu di dalam hidupnya dia, kehilangan kamu. Oke. Orang ini jadi banyak belajar kayak oh ternyata begini toh, kehilangan orang yang penting, kehilangan seseorang yang sangat berarti. Perjalanan relationship ini banyak memberikan dia kedalaman perasaan ke kamu ya. Dan banyak dari dia yang bermimpi soal kamu, terbayang-bayang terus soal kamu masuk terus ke dalam mimpinya dia dan semakin merasa kayak inilah mungkin bentuk alam bawah sadar aku ngasih tauin bahwa apa yang terjadi sama hidup aku, berantakan pikiran aku dan segalanya ini adalah karena gak ada kamu di hidup aku. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Ya, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Ada kendala apa? Oke. Di sini kalau Saudara lihat ini ada kendala tentang masalah pergerakan ya. Artinya bisa saja kamu berdealing, dia itu bisa saja nggak ada pergerakan yang kamu inginkan ya, nggak ada pergerakan yang terjadi di dalam hubungan ini. Bisa saja hubungan ini berantakan, begitu-begitu aja jalannya gitu ya. Atau kamu berdiri dengan seseorang yang sangat egois, hanya yang seperti maunya dia aja ya. Dan di sini hubungan yang terkendala juga karena ada faktor finansial. Jadi faktor pergerakan yang stagnan dan faktor finansial yang bermasalah. Kalau Saudara lihat di sini, pergerakan dia yang lambat, tidak penuh dengan ketidakpastian karena yang semuanya dihubungkan dengan faktor finansial, itu juga ada. Dan bagaimana sikap dia yang terburu-buru dan ego hanya dengan maunya dia gitu loh. Kayak nunjukin dia tuh mau nggak ya berjuang gitu loh ya. Oke, karena di sini ada tujuan akhir soal kejelasan masa depan, kejelasan kebahagiaan, rumah tangga dan sebagainya. Itu yang terjadi di sini. Ya. Jadi kalau kamu tanya apa sih yang terjadi? Ya di sini yang terjadi adalah berantakan karena nggak ada kamu. Tapi di sini ada satu tujuan akhir yang tidak kesampaian. Ya.
Tidak adanya perubahan yang kamu tunggu. Artinya apa? Orang ini mungkin cenderung melakukan pola-pola berulang, ya begitu-begitu aja, balik begitu-begitu lagi, ya. Tidak ada kebahagiaan yang selama ini sudah kamu tunggu, ya, untuk menuju kebahagiaan. Itu yang terjadi di sini, yang jadi penghalang hubungan ini, gitu loh. Sih, kamu merasa dia itu tidak tersadarkan, dia tidak berubah dari polanya dia. Kamu juga merasa mulai putus asa dengan kejelasan masa depan hubungan, gitu loh. Karena itu tadi, dianya nggak berubah-berubah, begitu lagi, ya. Padahal kamu sudah berusaha menjadi orang yang lebih tenang, lebih jujur, lebih ikhlas, gitu ya, murni, gitu ya. Kamu banyak pasrah dan ikhlas menjalankannya. Tapi kamu merasa semakin kesini semakin kayak nggak bisa kelihatan, gitu loh. Masa depan tuh semakin terasa sangat jauh, ya, yang kamu rasakan. Kamu merasa sudahlah, lebih baik mungkin aku pergi dan menjauh saja, gitu loh ya. Kenapa? Toh perjuangan yang didapatkan gak bergerak-bergerak, gitu loh. Toh ada beberapa di sini yang juga ya, kamu pingin pergi menjauh, atau memang ada secara nggak jelas kamu berjalan dengan hubungan dengan seseorang yang mungkin saja karena tidak ada kejelasan tersebut, pola dia sering berulang, dianya ngilang-ngilangan, gitu loh. Dianya ghosting kamu, makanya kamu juga ya udah deh, dia ghosting aku ghosting kamu balik, gitu loh ya. Sorry belum siap. Ya, itu yang terjadi sekarang, gitu loh. Tapi intuisi tidak bisa dibohongi, selalu mengarah ke arah kamu. Kamu rumah buat dia, kamu kenyamanan buat dia, ada kerinduan dia, pengen komunikasi lagi sama kamu. Jadi nggak ada kamu, hidupnya berantakan, nggak ada kenyamanan, mandek, banyak gagal dalam hidupnya dia. Di sini ada beberapa yang berjarak sama kamu ya, entah LDR dan sebagainya. Ini membuat dia tuh pingin bisa bergerak ke arah kamu. Ya, travel, berperjalanan, bergerak ke arah kamu, yang dia merasa kok kayaknya aku stagnan, aku nggak bisa bergerak. Oke? Dan di sini kalau yang Sora lihat, orang ini pingin bisa bergerak ke arah kamu. Oke? Dan dia menyadari bahwa artinya dia menyadari bahwa diri dia itu banyak toksiknya. Artinya banyak toksik atau hal negatif yang terjadi sama hubungan ini, dan itu salah satunya kontribusi dari dia, gitu loh ya. Dan di sini orang ini pingin bisa bergerak ke kamu, tapi dia terhalang, namanya jarak. Ya. Dan kerumitan yang ada, dia mulai menyadari kerumitan yang ada itu semua terjadi karena dia yang mempersulit ke situasi dan keadaan ini, ya. Dan sekarang yang jadi tambah sulit, dia itu seperti tidak bisa melupakan kamu, terus menerus ingat soal kamu di dalam memorinya dia, gitu. Jadi bener-bener kayak aduh, udah deh, nggak ada kamu tuh urak-urakan pikirannya, nggak bisa fokus, berantakan dan sebagainya di dalam pikirannya. Orang ini memang punya banyak masalah shadow yang belum selesai, ya, sisi gelap dirinya dia yang belum selesai, dan sekarang makin terpuruk ya ketika nggak ada kamu, makin terasa gelap, ya. Oke? Dan kamu pingin menjauhi karena kamu tuh mencintai diri kamu dan sayangin diri kamu kepingin terlepas dari orang yang toksik ini, gitu loh, orang yang negatif ini. Oke? Karena kalau nggak, siklus lama itu selalu berulang, itu yang kamu rasain, gitu loh. Siklus lama ini akan selalu berulang, terbelenggu di situ-situ aja. Jadi kamu mau keluar dari sana, gitu. Makanya kamu milih ya udah dia ghosting, karena dia sering mungkin ya. Ini sebelumnya bukan pertama kali dia ghosting ke kamu, gitu loh. Bukan pertama kali, ya. Apa yang mau dia lakukan ke depannya gimana? Ada The Hermit. Kedepannya ada proses di sini, masih menyendiri, kamu pun masih bersembunyi, masih berpikir. Dia pun masih berusaha mencari jalan terang. Kalau Sora di sini, ada yang dari dia itu bingung mau mulai dari mana, gimana mau mulai ngomong sama kamu, gitu loh. Tapi dia kepingin bisa nge-keep kamu di dalam hidupnya dia, gitu loh ya. Tapi dia bingung caranya gimana, gitu loh. Aku harus gimana? Kalau sudah terlanjur seperti toksik begini, pola-pola berulang, kamu juga mungkin udah nggak percaya lagi sama dia, gitu loh ya. Dan keributan lainnya, gitu. Itu jadi bikin sulit, gitu loh. Tapi kamu sama dia kayak sama-sama lupa untuk melepaskan masa lalu. Ya, seperti ada pikiran yang masih terus mengikat masa lalu. Artinya di sini mungkin saja memang ada hubungan past life di antara kalian tuh besar adanya ya, gitu loh ya, koneksi dari masa lalu.
Apakah ke depannya ada potensi kalian bisa sama-sama? Apakah ada mungkin jalan cerita kembali? Ada Queen of Wands. Wah, ini jelas ada sesuatu yang membuat dia itu akan bergerak kembali ke kamu. Berusaha menarik kamu kembali, berusaha dengan berbagai cara untuk kamu supaya mau balik lagi ke dia gitu loh ya. Tapi orang ini sadar kalau dia mau kamu, dia harus lebih bijak, dia harus lebih punya persiapan, harus lebih bisa ada planning gitu ya. Jadi kalau soal lihat di sini, orang ini akan datang dengan rencana. Orang ini benar-benar berpikir dulu, orang ini bangkit dulu, orang ini sukses dulu, baru dia akan ke kamu ya. Sampai gini loh, kamu udah bisa ngelihat bahwa dia tuh pantas loh dikasih kesempatan gitu. Dia tuh udah bisa jadi lebih baik loh. Itu yang dia rencanain sih kalau soal di sini gitu loh. Dia nyadarin kalau dia tuh harus jadi sesuatu yang lebih positif dulu gitu loh ya. Datang ke kamu untuk lebih bisa meyakinkan bahwa oh ya udah kali ini memang dia nggak akan ghosting lagi gitu. Jadi datang dengan persiapan sebelum dia komunikasi sama kamu. Ya. Karena dia lebih kepada dia menyadari kalau sekarang dia masih sangat emosional. Emosi dia ingin bergerak ke kamu sekarang, tapi keadaan belum cukup baik untuk dia. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, tadi kan Sora bilang ada faktor finansial yang mempengaruhi di sini. Jadi dia harus siap juga secara finansial gitu loh. Sebelum bisa sama kamu, bukan cuma secara emosional doang. Di sini banyak suara-suara hati dia sendiri pun yang mengarahkan memang dia menunggu waktu yang tepat untuk pergerakan ke kamu lagi ya, untuk berhasil dulu, sukses dulu, datang dengan menawarkan apa gitu loh ya. Tapi kalau kamu tanya, moodnya itu benar-benar berantakan gitu loh. Udah terlanjur ke kunci di kamu, jadi susah lepas gitu loh. Lah inilah makanya kan Sora bilang buah dari rasa sakit dan yang terjadi sebenarnya di antara kalian. Karena sebelumnya bisa saja kamu sudah banyak berbuat buat dia tuh kan, karmiknya gede. Jadi nggak bisa apa ya? Nggak bisa lepas gitu aja karena mungkin saja ada manifestasi karmik di sini gitu loh ya. Kamu juga mungkin ada dari kalian yang bermanifestasi supaya dia nggak bisa lepas dari kamu. Ini yang terjadi ya, nempel terus. Tapi ingat, you play drama, you get karma ya. Apapun itu drama baik atau drama buruk. Oke. Faktor finansial mempengaruhi. Nasihat buat kamu apa? Ya, nasihat buat kamu soal relationship ini apa? Lihat. Oke. Semakin kamu denial sama koneksi kalian yang dari past life yang tadi Sora sudah bilang, akan semakin susah kamu melepaskan orang ini. Terima dulu bahwa memang kalian ada koneksi dari masa lalu dan sebagainya, kenyataan bahwa memang dia menyakiti kamu gitu ya, jangan denial gitu loh ya. Diterima ya sudah. Memang mungkin kamu ada hutang karma sama dia, ada koneksi dari masa lalu ya. Tapi ingat kamu bukan korban. Di sini kamu bukan korban. Kalau kamu memang mau melanjutkan koneksi kalian, itu memang atas dasar pilihan kamu. Jangan kayak ya sudahlah Kak Sora, aku pasrah soalnya udah terlanjur terikat dengan energi ini. No. Ya, kamu bukan victim. Kamu bisa berpikir dengan logik. Oke, kenyataan bahwa kalian terkoneksi dari past life itu adalah sesuatu kenyataan. Itu adalah satu hal sendiri gitu, A gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalian mau sama-sama atau tidak, itu adalah sesuatu yang terlepas dari kenyataan yang pertama. Itu adalah pilihan kamu sendiri dengan logika yang harus kamu pertimbangkan. Paham ya? Jadi walaupun ada emosi di sana, tapi logika kan tetap harus jalan, analisa harus tetap jalan. Ya, memilih untuk bersama atau tidak adalah sebuah keputusan. Kalau memang butuh untuk healing dulu. Ya, jadi gini, jangan ambil keputusan pada saat masih sakit, jangan sampai menyesali keputusan kamu pada saat kamu sakit. Karena orang ini akan ke kamu walaupun nggak cepet ya, butuh waktu untuk membangun gitu. Oke? Kamu masuk dulu, pikirkan yang terbaik buat kamu, supaya kamu bisa mikir dulu dengan logika. Karena kalau sekarang kamu seperti menolak berpikir dengan logika kamu pakai perasaan banget, nggak bisa. Ya. Oke, ikuti intuisi kamu. Kak Sora, kenapa sih selalu intuisi? Memang manusia itu dikasih intuisi, ya itu adalah yang membedakan kita dengan binatang sayang, dengan tumbuhan sayang. Oke, itu yang dari Sora. Tapi dia akan ke kamu nggak akan. Ini ada jelas. Ini dari sekarang pun dia memperhatikan kok. Ya, walaupun Sora nggak bilang dalam waktu dekat. Gitu. Under the Deck-nya dari Reborn, ada kelahiran kembali. Ya, apapun yang jadi pilihan kamu akan ada kelahiran kembali.
ada keselarasan sesuai dengan manifestasi kamu. Jadi kamu yang kemarin bermanifest, makanya gini, jangan ngomong atau jangan bermanifestasi apapun positif maupun negatif kalau emosi kita lagi naik turun. Aku maunya dia pasti balik. Nah, ketika dia balik ternyata itu bukan yang terbaik buat kamu, kamu sesalin keputusan itu karena sudah terlanjur dimanifestasiin, dia nggak bisa lepas. Atau kamu bermanifestasi, aku nggak mau dia balik. Nah, ternyata di kemudian hari kamu pinginnya dia balik, masih sayang dan sebagainya, kamu nyeselin juga manifestasi kamu. Ya, hati-hati dengan manifestasi. Ya, apalagi kalau udah sampai di scripting, ditulis, dibawa dalam meditasi dan doa, itu jadi manifestasi yang kuat energinya. Ya, soalnya cuma bisa bilang kalau dia pun ada pergerakan ke kamu, tidak akan cepat dalam waktu cepat itu enggak. Ya, kita akan coba lihat di sini untuk bulan-bulan yang mungkin ada sesuatu di antara kalian ya, atau ini bulan lahir, bulan jadian, bulan dia ketemu kamu dan sebagainya. Pokoknya bulan ini bisa berarti sesuatu. Oke. April, seorang akan ambil. Februari, mungkin seorang akan ambil 5 hari ini. Ada Maret, ini udah keluar. Ada Mei, dan Oktober. Ya, di antara 5 bulan ini. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk yang mau beli gelang kupu-kupu atau ingin beli kalung bunga untuk terlepas dari karma negatif atau pola berulang ya, atau dengan di sini menarik energi positif dalam hidup kamu, cinta kasih dengan energi batu dari Rose Quartz yang sudah Sora booster, silakan linknya ada di bawah ya, supaya menjadi membantu kamu. Tapi ingat, bukan pelet, bukan tusuk. Oke, kita akan coba lihat astrologinya. Aries, Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Yang mau personal reading juga bisa ya ke Instagram @sora_tarot ya. Pagi untuk kamu yang udah mau mulai mau tahu tahun depan gimana prediksinya, atau mau sekedar curhat dan sebagainya bisa, atau mau belajar juga bisa ya. JUPHLDJUL QCVHT dan ada Y. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari pembacaan ini. Jangan lupa main ke channel keduanya Sora di Miss Hana Sora. Terima kasih atas dukungan kamu. Sampai kita ketemu. Bye bye.